Yang paling mengerikan adalah polusi. Jadi secara kejiwaan, menghirup udara tidak segar itu mempengaruhi oksigen yang masuk ke tubuh. Kalau oksigen masuk ke tubuh, ke darah, tidak normal, tidak baik, masuk ke otak pun jadi nggak baik. Orang jadi sering tegang, sering marah. Itu nomor satu, itu polusi. Kedua, karena tekanan hidup. Dan ada banyak lagi yang lain. Nah, jadi sekarang ini dunia sedang menghadapi masalah ini. Lalu gereja cuma sibuk nyanyi, sembahyang, khotbah, buat acara-acara spektakuler. Kapan kita terjun langsung ke dunia? Kalimat berikut. Sudah menyingkir dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi siapa tadi itu? Ayo baca. Tetapi siapa? Orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka dan seterusnya. Akhirnya Yesus jadi menyendiri enggak? Dia jadi menenangkan diri tidak? Coba jawab. Tidak. Karena apa? Ada orang yang perlu ditolong. Ayat 15. Menjelang apa? Malam. Murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi, suruhlah, dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Pertanyaannya ini penting. Apa motivasi mereka berdua belas memberitahu gurunya? Masa Yesus buta? Sehingga dikasih tahu ini sudah sore mulai malam. Masa dia nggak tahu? Cepat jawab. Tahu tidak? Tahu. Jadi motivasinya apa mereka ngomong ini pada gurunya? Ayo cepat jawab. Nggak mau repot. Betul. I don't care. Suruh pulang. Mereka bisa memakai istilah rohani. Bukankah guru capek? Bukankah guru tergoncang? Karena berita Yohanes Pembaptis dipenggal. Suruh mereka pulang. Yesus nuruti mereka? Tidak. Lihat jawabannya. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Baca selanjutnya. Kamu harus memberi mereka makan. Stroke kalau Petrusnya nggak bertobat. Berapa orang yang makan hari itu? Salah. 5.000 laki-laki. Oh, itu pasti makannya banyak. Mereka pikir dari mana? Nah, ayo kita hitung. Saya pernah ngitung. Kalau 5.000 laki-laki, ngomong saja, yang 2.000 sudah menikah, ditambah istrinya jadi berapa? 7.000. Orang Yahudi anaknya nggak pernah 5, di atas 5. Loh, serius? Itu memang mereka. Loh, kok tertawa? Betul nggak? Yahudi itu bayangkan. Kalau 2.000 keluarga bawa anak 5 saja, ada berapa anak yang dibawa? 10.000. Oke, tadi berapa? 17.000. Pasti ada kemenakan ipar mertua orang tua. Loh, betul nggak? Itu hanya laki. Cepat hitung semuanya. Pasti yang 3.000 belum kawin pasti bawa pacar juga. Ayo hitung semuanya. Jadi berapa kira-kira mereka? Maka itu yang 12 yang suruh mereka pulang. Sudah gelap ini, mau mendapat makanan di mana? Kamu harus beri mereka makan. Saya percaya kalau kita di sana lihat Petrus garuk-garuk kepala, gitu. Terus Yudas korok-korok kuping, beri mereka makan. Tapi toh mujizat terjadi. Ayat yang ke-22 ini cara kita baca Alkitab. Ayat 22. Sesudah itu, jadi ini kronologis. Sesudah apa? Sesudah selesai memberi mereka makan, Yesusnya kemana? Segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahulunya. Coba kita hitung, kalau hari menjelang malam, lalu memberi makan lebih dari 20.000 orang, itu berapa jam? Coba yang pernah menyiapkan makan untuk 30 orang saja, dari nol belanja dulu, bersihkan, masak, sampai menyajikan, itu berapa jam? Ayo, itu 30 orang saja. Ini ribuan. Ayo, kira-kira sampai jam berapa itu? 5 jam. Kurang itu 5 jam. Pangan sari saya nggak sanggup menyelesaikan segitu banyak. Ayo, kira-kira ini kan sudah malam. Bisa bilang jam 1 malam, tengah malam, kurang lebih jam 2 mungkin. Ribuan orang. Setelah bagi, mengumpulkan lagi sisa. Itu berapa jam lagi? Ayo. Nah, berarti saudara nggak pernah teliti baca Alkitab. Cuma selesai gitu. Ya tambah goblok kalau baca dengan cara seperti itu. Nggak dinikmati betul-betul, dicerna ini kenapa begitu, kenapa begini. Awas kamu baca, karena gereja banyak memberikan salah. Kalau saudara bisa baca sehari 10 pasal, 3 bulan pasti kaya. Enak aja. Nah, itu pengajaran yang aneh-aneh seperti itu. Oke? Mereka pergi. Ayat 23, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, di situ dia baru bisa menyendiri. Tapi lihat, ketika hari sudah malam,
ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam berapa? 3 malam. Dia turun. Jadi belum sampai 2 jam dia nenangkan diri. Masalah datang lagi. Murid-muridnya hampir tenggelam karena angin badai menyerang mereka. Yesus bisa berkata, I don't care. Aku mau menyendiri. Dia turun. Begitu dia turun dibilang hantu. Kalau Yesus saya tiup perahu itu masuk semua sudah ke air. Ditolong dibilang setan. Kurang ajar enggak? Apa Yesus tersinggung? Tidak. Dia nolong. Ini yang luar biasa. Saya sampai heran. Udah? Lihat ayat 34. Kalimat apa? Ayat 34 cepat. Kalimat ayat 34 bilang apa? Setibanya di seberang. Kira-kira sudah jam berapa itu? Itu jam 3 tadi subuh. Kira-kira jam berapa tiba di seberang? 2-3 jam ya. Berarti kalau 2-3 jam antara jam 5 jam 6 pagi. Dia belum tidur. Ingat dari kemarin ini. Ya. Ketika Yesus dikenal mendarat jalan. Lihat kejadian. Ketika Yesus dikenal orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan berapa orang? Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kapan istirahatnya? Pasal 15 ayat 1. Kalimat apa? Ayo baca ayat 1 pasal 15 cepat. Ada kalimat apa? Ayat 1. Kemudian. Berarti masih kronologis enggak? Sesudah itu, setelah itu, kemudian baru dia selesai melayani orang-orang. Datanglah kemudian berapa orang Farisi. Apa Yesus berkata, sorry aku capek, pulang dulu, besok aja datang? Jawab, dia berkata begitu? Tidak, dilayani lagi. Panjang diskusinya. Ayat 21. Ada kata apa? Ya, terus ayo, kalimatnya baca cepat. Lalu Yesus pergi dari situ. Dari mana situnya tadi? Tempat orang-orang Farisi bersoal jawab dengan dia. Dia pergi. Kemana? Menyingkir. Nah katanya menyingkirnya. Jadi dia masih ingin sendiri. Dia lari-lari menghindari orang banyak. Setelah dia layan dia pergi. Ternyata maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Apa Yesus tolak? Tidak. Dia layani lagi. Ayat yang ke-29. Ada kalimat apa? Setelah meninggalkan daerah Tirus dan Sidon tadi, dia tetap. Akhirnya gini kesimpulan saya. Dia berpikir gini, daripada naik perahu ketahuan terus bebek jalan kaki nyusur pantai. Betul nggak? Kan dia menyusur pantai, sudah nggak usah naik perahu lagi. Daripada orang tahu juga. Nyusur pantai pun orang tetap melihat juga. Naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Bisa bayangkan sudah 2 hari ini toh. Begitu ada duduk, bisa bayangkan, baru melek, orang datang lagi banyak begitu. Lihat itu kalimat berikut ini. Kemudian orang datang, orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa macam-macam orang. Yesus menolak? Tidak. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya, masih di situ. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah berapa hari? 3 hari. Berarti ini ada retreat tanpa panitia. Wah luar biasa. Betul nggak? Sudah 3 hari mereka ngikuti aku, nggak pakai konsumsi, nggak pakai panitia apa-apa, akomodasi juga tidak. Hebat. Kamu berapa orang, berapa sibuknya ini? Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Jadi baru 3 hari murid-murid ngalami apa tadi? Mujizat. Betul? Percaya enggak? Sisa roti sekeranjang-sekeranjang mereka bawa ber-12 itu 3 hari masih ada sisanya enggak? Masih, pasti belum habis. Lihat ini kalimat berikut ayat 33. Kata murid-muridnya kepadanya, nah jawab lagi, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapati roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Ayo coba kalau Yesus itu kayak saudara, ini punya murid kayak begini, diapakan enaknya? Baru 3 hari kamu lihat mujizat, sekarang ngomel lagi. Lu betul nggak? Kalau Yesus kayak saya, matamu nggak lihat, roti sisamu masih ada. Lu betul nggak? Kenapa mesti bingung lagi? Baru 3 hari. Kalau saya pakai istilah yang paling kotor, yang dimakan sebelum jadi berak. Kenapa dia? Mereka nggak percaya lagi. Maaf. Ngerti kata-kata ini saudara? Terus kata Yesus kepada mereka. Nah ini pertanyaannya jelas bahwa potongan roti itu masih sisa di tangan mereka. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Sisanya itu berapa? Nah,
Salah